Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Triasmara dengan NIM 121. Di sini saya ingin menjelaskan coding dari aplikasi penjualan pakaian untuk memenuhi tugas UAS pengembangan aplikasi berbasis data atau PABD. Ya, pertama-tama saya membuat database dengan nama penjualan pakaian. Setelah itu membuat tabel dengan nama login yang berisi ID user dengan data tipe integer, username dengan data tipe varchar, password dengan data tipe varchar, ID user sebagai primary key. Setelah itu saya membuat tabel barang, kode barang sebagai primary key, nama barang, size, harga, stok, dan satuan. Setelah itu saya membuat tabel dengan nama detail penjualan. Di sini ada no kwitansi, kode barang, dan jumlah. Setelah itu saya membuat tabel pelanggan dengan primary key ID pelanggan. Setelah itu nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu saya membuat tabel penjualan yang berisi no kwitansi sebagai primary key dan tanggal kwitansi dan juga ID pelanggan. Ya, di sini saya juga membuat view cetak transaksi, view detail, dan juga view penjualan. Setelah itu saya masuk ke codingnya. Nah, pertama-tama saya membuat kelas dengan nama koneksi yang berisi public SQL connection. Ini untuk menghubungkan ke laptop saya dan database penjualan pakaian dengan user ID SA. Setelah itu saya membuat form login. Ini adalah form pertama yang muncul dengan menginputkan username dan password. Nah, kita masuk ke kode form login. Nah, pertama-tama saya menambahkan library baru, sistem data SQL client, supaya bisa koneksi dengan MySQL. Setelah itu saya membuat kode di button login supaya diklik akan memastikan data dari tabel login yang sudah saya isikan username dan passwordnya. Nah, jika benar, maka akan langsung menuju ke menu utama, dan jika salah, maka akan muncul message box, mohon isi username dan password dengan benar. Setelah itu saya masuk ke form menu utama. Nah, dalam form menu utama ini saya menambahkan menu strip file, master, transaksi, dan laporan. Dan setiap menu ini terdapat submenu yang bernama logout, exit pada file, master, dan pada master bernama submenu barang dan pelanggan. Setelah itu pada transaksi ada submenu penjualan, dan pada laporan ada laporan barang dan laporan pelanggan. Kita masuk ke codingan menu. Nah, pada menu ini saya menambahkan coding untuk menuju ke form-form yang telah saya buat, yaitu ini ada form barang. Nah, jika kita mengklik submenu barang, akan menuju form barang, dan jika kita mengklik submenu exit, akan muncul message box keluaran dari
aplikasi penjualan, keluar dari aplikasi penjualan. Nah, setelah itu akan keluar. Nah, jika kita mengklik submenu pelanggan, akan muncul form pelanggan, dan kita mengklik logout, akan kembali ke form login, dan jika mengklik submenu penjualan, akan ke form transaksi. Kita mengklik submenu laporan barang, akan menuju laporan barang, dan kita mengklik laporan pelanggan, akan menuju ke laporan pelanggan. Setelah itu kita lanjut ke form barang. Nah, dalam form barang ini, saya memberi text box untuk menginputkan data ke tabel barang yang sudah saya buat di MySQL. Nah, kita klik dan ada 4 button, baru, simpan, ubah, hapus. Ini untuk search. Kita klik, ini adalah codingnya. Nah, pertama-tama saya memberi library SQL, setelah itu menambah variabel untuk perintah SQL. Setelah itu import kelas koneksi dan menjadikannya objek, kelas koneksi yang tadi. Setelah itu membuat prosedur bersih untuk clear lah. Misal kita mengisikan data, setelah itu membuat prosedur atur tombol pada button ubah dan hapus. Setelah itu membuat prosedur refresh barang. Ini akan menuju ke tabel barang. Setelah itu saya membuat prosedur cari barang. Nah, ini untuk nanti saya akan memanggilnya pada button pada text box cari. Nah, ini tutup prosedur cari barang. Nah, setelah itu membuat auto number kode barang dengan men-select kode barang dari tabel barang, di mana tabel barang select max kode barang from tabel barang, order by kode barang. Nah, ini saya membuatnya jadi B001 awalnya. Setelah itu, nah ini untuk ini ya tampilan pas pertama kali running. Nah, akan memanggil prosedur bersih, panggil refresh barang, dan panggil auto number. Setelah itu saya menambahkan form close. Nah, ini kalau saya close akan kembali ke menu utama. Nah, setelah itu panggil cari barang pada text box cari. Nah, itu saya membuat. Nah, ini saya double klik pada button simpan. Nah, saya menambahkan coding simpan data dan cek data kosong. Terus pesan. Nah, ini untuk pesan data belum lengkap. Nah, ini untuk mempersiapkan SQL connection. Nah, ini untuk mempersiapkan SQL command yang akan dieksekusi, membuat koneksi database, menjalankan perintah query-nya, dan menampilkan pesan berhasil disimpan. Dan saya menambahkan lagi prosedur yang tadi sudah saya buat. Setelah itu saya menambahkan pada data grid view, cell click. Nah, mengambil nilai dari record tabel yang dipilih. Setelah itu mengisi variabel yang akan di parsing dari data grid view. Nah, ini kode barang, nama barang, size, harga, stok, dan satuan. Setelah itu pada button ubah, membuat ubah data, terus pesan data yang belum lengkap, dan habis itu mempersiapkan SQL connection, mempersiapkan SQL command yang akan dieksekusi, dan membuat koneksi ke database, menjalankan perintah query, menampilkan pesan berhasil disimpan, dan menambahkan prosedur yang sudah dibuat tadi. Dan pada tombol button hapus, jika diklik, akan membuat perintah hapus barang, dan mempersiapkan SQL connection, query menghapus data, ini delete. Setelah itu membuka koneksi database, eksekusi query, dan menampilkan pesan. Setelah itu memanggil prosedur yang sudah dibuat, seperti refresh, bersih, button simpan, dan auto number.
Dan pada button baru, saya memanggil prosedur bersih, atur tombol, button simpan, dan auto number. Setelah itu saya lanjut ke form pelanggan. Nah, pada form pelanggan ini sama seperti form barang, saya menambahkan beberapa text box untuk menginputkan data ke tabel pelanggan yang sudah saya buat di MySQL. Ada 4 button, baru, simpan, ubah, hapus, dan cari, dan ini untuk menampilkan data yang sudah diinputkan. Saya double klik. Nah, pertama-tama saya memanggil SQL client, memanggil library SQL supaya bisa koneksi ke SQL. Setelah itu menambah variabel untuk perintah SQL dan import kelas koneksi dan menjadikannya objek, membuat prosedur bersih dan membuat prosedur atur tombol. Setelah itu tutup prosedurnya, atur tombol. Setelah itu membuat prosedur refresh pelanggan. Nah, ini saya mengambil dari form tabel pelanggan yang sudah saya buat, yaitu membuat prosedur cari pelanggan. Ini juga mengambil dari tabel pelanggan di mana ID pelanggan dan atau nama pelanggan. Yaitu saya membuat auto number untuk ID pelanggan dengan nama P001. Nah, ini untuk menampilkan form pada pertama kali running. Setelah itu saya pada textbook cari saya memanggil prosedur cari pelanggan. Setelah itu saya membuat form close. Jika form di close akan menampilkan menu utama. Dan pada button simpan saya membuat simpan data seperti tadi. Saya cuma tinggal ubah codingnya menjadi tabel pelanggan ini, dan komponen yang sudah saya ubah name-nya di form pelanggan. Itu pada data grid view juga saya menambahkan shell click, mengambil nilai dari record tabel yang dipilih dan mengisi variabel yang akan di parsing dari data grid view. Nah, pada button ubah juga saya membuat ubah data, pesan data belum lengkap, mempersiapkan SQL connection, dan mempersiapkan SQL command yang akan dieksekusi, membuka koneksi database, menjalankan perintah query, dan menampilkan pesan berhasil disimpan. Dan menambahkan prosedur yang sudah saya buat tadi di atas. Dan pada button hapus, membuat perintah hapus pelanggan. Nah, akan munculkan message, yakin ingin menghapus data barang. Setelah itu, query menghapus data, buka koneksi database, eksekusi query, menampilkan pesan, memanggil prosedur. Ini. Dan pada button baru, saya memanggil prosedur bersih, atur tombol, button simpan, dan auto number. Pada form pelanggan load, saya mengambil tabel adapter dan cetak transaksi tabel adapter. Nah, sedangkan pada form transaksi, saya menambahkan no kwitansi dan tab dan beberapa text box dan juga tombol. Ini data grid view dan ini date time picker. Nah, langsung saja kita double klik. Nah, pada form transaksi ini saya memberi library SQL, menambah variabel untuk perintah SQL, dan import kelas koneksi dan menjadikan objek, membuat prosedur bersih, terus membuat prosedur awal, panggil prosedur bersih di dalam prosedur awal. Setelah itu buka Microsoft SQL Server, membuat view penjualan. Nah, ini nonaktifkan group box data transaksi. Setelah itu saya membuat prosedur auto number dan membuat prosedur simpan master penjualan, mempersiapkan SQL connection, mempersiapkan SQL command yang akan dieksekusi, membuka koneksi database, dan menjalankan perintah query. Setelah itu saya membuat prosedur simpan detail penjualan, mempersiapkan SQL command yang dieksekusi, membuka koneksi database, menjalankan perintah query.
Dan setelah itu membuat prosedur refresh penjualan. Nah, pada prosedur ini saya untuk melakukan eksekusi refresh data yang sudah diinputkan bila salah. Dan prosedur refresh transaksi per barang. Memanggil prosedur refresh penjualan dan bersihkan beberapa komponen transaksi barang. Prosedur refresh total. Ini untuk merefresh total seluruh. Setelah itu membuat penomoran data grid view dan menampilkan pada form pertama kali di run, memanggil prosedur awal dan auto number, panggil prosedur penomoran data grid view, dan pada button cari pelanggan, saya panggil form dialog pelanggan dan ambil nilai dari dialog pelanggan. Caranya adalah membuat function di form dialog pelanggan. Ada dua fungsi, yaitu ambil ID pelanggan dan ambil nama pelanggan. Dan pada cari barang, panggil form dialog barang dan ambil nilai dari dialog barang. Syaratnya adalah membuat function di form dialog pelanggan. Ada 4 function. Setelah itu, button baru manggil prosedur awal dan auto number ketika button baru dijalankan. Dan button plus akan menyimpan data penjualan per barang dan buat trigger dahulu di SQL Server untuk otomasi stok. Jika data yang kosong seperti ini, jika coding kesan data belum lengkap, akan muncul peringatan. Dan jika data sudah terisi semua, akan langsung memanggil simpan master dan data penjualan. Setelah itu panggil prosedur total seluruh. Aktifkan group box data penjualan dan memanggil prosedur refresh transaksi. Setelah itu, pada button minus, saya menghapus data penjualan per barang. Dan pada tombol simpan, transaksi selesai dan cetak laporan. Panggil form laporan transaksi. Dan kembali ke baru dan panggil auto number. Nah, pada data grid view ini saya menambahkan cell content double click yang akan menampilkan data penjualan per barang. Ini pada dialog barang. Codingnya hampir sama seperti form barang. Nambahkan library SQL, menambah variabel, buat variabel global. Setelah itu membuat prosedur refresh barang, membuat prosedur cari barang. Itu panggil cari barang pada text box cari barang. Setelah itu menambah data grid view cell content double click. Nah, ini yang tadi saya bilang membuat function ambil kode barang. Ini membuat function ambil nama barang, membuat function ambil harga, import kelas koneksi dan menjadikan objek. Pada dialog pelanggan, saya menambahkan library SQL, menambah variabel untuk perintah SQL, buat variabel global, import kelas koneksi dan menjadikan objek, membuat prosedur refresh barang. Setelah itu membuat prosedur cari pelanggan. Setelah itu buat function ambil ID pelanggan, membuat function ambil nama pelanggan, dan panggil refresh pelanggan. Setelah itu mengisi variabel yang akan diparsing dari data grid view. Dan menambahkan variabel yang tadi kosong akan terisi. Setelah itu pada text box cari barang, saya memanggil prosedur cari pelanggan. Nah, setelah itu saya membuat form untuk laporan. Nah, ini akan memanggil cetak transaksi. Nah, cetak transaksi ini mengambil dari tabel detail, view detail, dan ini cetak pengguna, mengambil dari tabel pengguna, dan ini cetak barang mengambil dari tabel barang. Nah, ini laporan tadi mengambil dari ini RDLC cetak barang. Nah, pada laporan pelanggan mengambil
cetak pengguna. Kalau laporan transaksi ya mengambil cetak transaksi. Setelah itu saya coba run. Pertama-tama masukkan username dengan nama admin dan password juga dengan nama admin. Login. Nah, ini akan muncul. Saya coba tombol logout dulu dan kembali ke halaman login. Saya ketikkan lagi username dan password, yaitu login. Nah, saya lanjut ke menu master, ada add barang. Nah, di sini saya menambahkan nama barang kaos. Size-nya M. Harga barang 50.000. Stok 50. Dan satuannya adalah bisa kusin. Nah, jika saya klik simpan, akan muncul informasi data berhasil disimpan dan akan memasukkan ke data grid. Nah, ini untuk mencari, saya cari celana. Nah, akan muncul dua data, celana panjang dan celana pendek. Nah, itu kita hapus lagi. Saya klik ID. Nah, akan muncul di sini. Kita mau ubah dan bisa hapus. Saya pada celana pendek, saya ubah jadi celana saja. Nah, kita klik ubah. Data berhasil ubah. Nah, akan refresh. Setelah itu, misal kita hapus pada celana ini, kita hapus. Yakin ingin menghapus data barang celana? Yes. Data barang celana berhasil dihapus. Nah, tidak ada lagi. Selanjutnya kita masuk ke pelanggan. Kita menmasukkan nama pelanggan, alamat Jogja, nomor telepon sembarang ya. Saya simpan. Data berhasil disimpan. Nah, muncul seperti tadi. Ini juga bisa mencari data pelanggan. Muncul. Yaitu button ubah juga berhasil di input. Bisa saya hapus ini. Berhasil. Saya lanjut. Nah, ini Pak, pada form transaksi kita double klik. Nah, kita pilih Saltoni. Setelah itu kita pilih kaos. Jumlahnya 1 ya. Setelah itu kita klik tambah. Nah, akan muncul nih. Sini. Setelah itu, jika kita ingin mengurangi, kita pilih, nah kita hapus. Nah, akan dihapus. Nah, setelah ini juga muncul seluruh pembayarannya. Nah, itu kita klik simpan, transaksi selesai, akan muncul laporan transaksi. Nah, ini yang tadi kita tambahkan ya. Setelah itu saya kembali. Nah, pada laporan, saya klik. Nah, ini akan muncul laporan barang yang sudah saya input. Nah, pada ini, laporan pelanggan akan muncul laporan pelanggan yang sudah saya input juga. Nah, setelah itu saya coba tombol exit, keluar dari aplikasi, jualan, saya klik yes, nah maka akan keluar. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.